Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai penyusunan laporan keuangan pada SKPD. SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan unit pemerintahan di lingkungan pemerintah daerah selaku pengguna anggaran yang dapat berbentuk dinas, badan, dan kantor ataupun satuan. Sebagai pengguna anggaran, SKPD harus menyelenggarakan sistem akuntansi guna menghasilkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengguna anggaran yang dikelolanya. Di dalamnya, kita akan membahas mengenai sistem akuntansi pada SKPD, yaitu terkait dengan hubungan akuntansi SKPD dengan PPKD ataupun akuntansi cabang. Yang kedua ada struktur anggaran SKPD, dokumen pelaksanaan anggaran, pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Yang ketiga ada proses akuntansi SKPD terkait dengan jurnal anggaran, jurnal finansial, saldo awal, pencatatan transaksi, posting ke buku besar, penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laporan keuangan SKPD, jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan. Pendapatan daerah ada kalanya disetor langsung oleh pihak wajib bayar ke kas daerah. Ada pula yang dibayarkan melalui bendahara penerimaan SKPD. Selanjutnya, bendahara penerimaan akan menyetorkan keuangan penerimaan daerah tersebut ke kas daerah. Sementara itu, untuk pembayaran belanja SKPD dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan pembayaran langsung oleh BUD kepada pihak penerima pembayaran. Yang kedua melalui bendahara pengeluaran SKPD dengan mekanisme uang persediaan atau mekanisme di atas akan menimbulkan hubungan khusus antara SKPD dengan PPKD selaku BUD seperti yang dapat kalian lihat. Untuk tujuan akuntansi, hubungan keuangan antara berbagai SKPD dan PPKD selaku BUD dapat menyerupai hubungan antara kantor pusat dan kantor cabang. PKD diberlakukan sebagai kantor pusat, sementara itu SKPD diberlakukan sebagai kantor cabang. Transaksi keuangan antar kantor pusat dan cabang tersebut direkam atau dibukukan oleh setiap SKPD ke dalam akun rekening koran PPKD atau RKPPKD. Sementara itu, PPKD akan merekam transaksi hubungan keuangan dengan seluruh SKPD tersebut ke dalam akun rekening koran. Dengan demikian, akun RKPPKD dan akun RK SKPD merupakan akun yang mencerminkan hubungan keuangan timbal balik atau resiprokal antara PPKD selaku BUD dan SKPD selaku pengguna anggaran. Transaksi anggaran yang akan terjadi di SKPD tergambar di dalam anggaran atau DPA SKPD yang bersangkutan. Penganggaran pendapatan dan belanja yang tidak dianggarkan di dalam DPA PPKD akan dianggarkan di dalam DPA SKPD. Sementara itu, penganggaran pembiayaan seluruhnya merupakan kewenangan PPKD sehingga anggaran pembiayaan tidak akan muncul di dalam DPA SKPD. Selanjutnya, struktur anggaran SKPD yang tertuang di dalam DPA SKPD terdiri dari yang pertama anggaran pendapatan dan yang kedua anggaran belanja, di mana dalam anggaran pendapatan terdapat pendapatan asli daerah atau PN lain-lain PAD yang sah. Untuk anggaran belanja terdapat belanja tidak langsung seperti belanja pegawai dan belanja langsung seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, atau belanja modal. Perlu digarisbawahi bahwa tidak semua SKPD memiliki kewenangan untuk memungut PAD. Kewenangan untuk memungut PAD berupa pajak daerah berada pada SKPKD, sedangkan beberapa SKPD tertentu memiliki kewenangan untuk memungut retribusi. Proses akuntansi pada SKPD diawali dengan pencatatan saldo awal tahun dan diakhiri dengan penerbitan laporan keuangan. Berikut ini menggambarkan proses akuntansi SKPD secara rinci. Yang pertama, untuk gambaran umum proses akuntansi SKPD. Pada umumnya, proses akuntansi SKPD dilaksanakan dengan menggunakan prosedur antara lain. Yang pertama, pencatatan dan anggaran ke dalam jurnal anggaran dan pencatatan saldo awal ke dalam jurnal finansial. Yang kedua, pencatatan transaksi selama tahun berjalan ke dalam jurnal anggaran dan jurnal finansial. Ketiga, pencatatan ayat jurnal penyesuaian di buku jurnal. Keempat, posting ke buku besar. Kelima, penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian. Keenam, penyusunan laporan keuangan seperti LO, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan LRA. Yang ketujuh, pencatatan jurnal penutup di buku jurnal. Dan yang kedelapan, penyusunan neraca saldo setelah penutupan. Yang kedua, ada pencatatan data anggaran ke dalam jurnal, membukukan anggaran pendapatan dan anggaran belanja di awal tahun anggaran. Sumber data dapat berasal dari DPA SKPD. Untuk prosedur pembukuannya, yang pertama, anggaran pendapatan dibukukan
dengan mendebit akun estimasi pendapatan. Yang kedua, pada sebagian besar SKPD, jumlah anggaran belanja biasanya lebih besar daripada jumlah anggaran pendapatan. Selisihnya dibukukan di akun estimasi perubahan SAL pada sisi debit. Dan yang ketiga, untuk dinas pendapatan, biasanya jumlah anggaran pendapatan justru lebih besar daripada jumlah anggaran belanja. Selisihnya dibukukan di akun estimasi. Perubahan SAL pada sisi kredit. Jika pembukuan dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi komputer atau software akuntansi, biasanya proses menginput transaksi dilakukan dengan memasukkan kode dan nilai anggaran pendapatan dan belanja serta langsung melalui menu input anggaran. Untuk membukukan revisi anggaran pendapatan belanja di tahun berjalan, di mana sumber data berasal dari DPA perubahan. Prosedur pembukuan revisi anggaran pendapatannya, apabila semula anggaran pendapatan yang telah dibukukan di awal tahun sama dengan Rp60, kemudian berubah menjadi Rp80, maka peningkatan anggaran pendapatan sebesar Rp20 dibukukan dengan mendebit akun estimasi pendapatan dan mengkredit estimasi perubahan SAL, begitupun sebaliknya. Untuk prosedur pembukuan revisi anggaran belanja, apabila semula anggaran belanja yang telah dibukukan di awal tahun sama dengan Rp150, kemudian berubah menjadi Rp180, maka peningkatan anggaran belanja sebesar 3 dibukukan dengan mendebit akun estimasi perubahan SAL dan mengkredit akun apropriasi belanja, begitupun sebaliknya. Yang ketiga ada pencatatan saldo awal tahun. Kegiatan ini pada intinya memindah bukukan saldo akun-akun neraca akhir tahun yang lalu ke dalam saldo awal pembukuan tahun ini atau tahun berjalan. Jika pembukuan dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi komputer atau software akuntansi, biasanya proses transfer saldo awal berjalan secara otomatis. Yang keempat, membukukan transaksi sepanjang tahun anggaran. Jurnal finansial dan jurnal anggaran, pembukuan transaksi secara basis akrual dilakukan atas akun-akun neraca, akun pendapatan L dan akun beban L. Agar dapat membukukan secara tepat ke dalam jurnal finansial ataupun jurnal anggaran, diperlukan analisis transaksi. Selanjutnya dapat kalian lihat mengenai standar pendebitan dan pengkreditan pada jurnal finansial dalam akuntansi SKPD maupun standar pendebitan dan pengkreditan pada jurnal anggaran dalam akuntansi SKPD. Yang kelima, untuk membukukan transaksi belanja uang persediaan yang mengandung potongan pajak, dapat kalian lihat pada layar. Di layar tersebut merupakan contoh dari pembukuan transaksi belanja uang persediaan yang mengandung potongan pajak.